Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Apa kabar? Jumpa lagi bareng gue Rate kali dalam Ulat Bulu. Ulat singkat buat lu. Karena kemungkinan video ini menghampiri kalian pada saat awal bulan Ramadan 2020, maka dengan setulus hati gue mengucapkan mohon maaf lahir batin jika selama 8 tahun gue menemani kalian di YouTube Indonesia punya kesalahan baik yang gue sengaja maupun gak gue sengaja. Dan karena kita sedang berada di tengah-tengah wabah COVID-19 atau virus corona, jadi kita harus tetap di rumah, tapi juga harus tetap olahraga, tetap bergerak sehingga imunitas kita terjaga, dan pakai masker ketika harus keluar rumah, sehingga kita bisa stay safe, anti was-was. Thank you buat smartphone yang udah kirimin gue masker keren ini. Oke, pemirsa, video ini berawal dari rasa bersalah gue selama bertahun-tahun telah menyimpan sebuah kamera yang punya kualitas audio maupun video oke, tapi nggak pernah gue review maupun gue perkenalkan kepada kalian. Sampai akhirnya ini kamera rusak dan ya, gue harus cari penggantinya. Gue berusaha cari yang selevel yang mirip-mirip ini, tapi sayangnya budget gue terbatas dan gue harus beli yang berada di bawahnya levelnya nih. Kalau kalian udah lama ngikutin channel gue, maka rentang tahun 2014 sampai 2016 itu video gue rata-rata menggunakan kamera ini. Kamera ini terakhir gue pakai pada saat pengambilan gambar travel gatel Pantai Ciputih, Banten. Oke, tanpa dilama-lama lagi, langsung aja kita ulat bulu. Ulas singkat buat lu. Hingga saat ini, gue memiliki 3 buah kamera yang serupa namun tak sama. Ketiga kamera ini mewakili kelasnya masing-masing dan akan gue ulas singkat secara terpisah buat lu. Pertama adalah buat lu yang udah lebih serius dalam ngevlog, nge-YouTube, atau keperluan videografi lainnya, termasuk profesional, alias yang menghasilkan uang dari membuat video. Panasonic HCW850 yang sepertinya merupakan kamera video pertama dari Panasonic dengan 2 lensa, menawarkan hasil baik video maupun audio yang sangat memuaskan gue. Seri ini merupakan camcorder kelas consumer pertama di dunia dengan sistem lensa 4 drive. Maksudnya begini, lensa pada Panasonic W850 dibagi menjadi 4 kelompok, yakni ada 3 grup lensa pembesaran alias zoom lens di bagian depan, tengah, dan belakang, serta lensa fokus di paling belakang. Pembagian ini membuat hasil gambar yang lo dapetin jadi oke binggits. Apalagi Panasonic juga sudah menanamkan New Crystal Engine Pro Plus dengan sensor BSI yang menjamin kualitas gambar di tempat remang bebas grainy. Dan gue nggak lagi promosi loh, karena kalau lo inget, banyak video gue di rentang tahun 2014 sampai 2016 yang kebetulan diambil di latar yang remang, tapi tetap oke banget hasilnya. Panasonic W850 juga punya 2 mode pembesaran yang bisa mendukung pekerjaan gue sebagai jurnalis dengan lebih optimal. Pertama adalah pembesaran optik hingga 20 kali, dan kedua pembesaran cerdas alias intelligent zoom hingga 50 kali. Jika butuh lebih, meski tidak gue sarankan, pembesaran digital masih dapat dilakukan dari angka 60 kali hingga 1500 kali. Artinya, lu bisa melihat permukaan bulan pakai camcorder ini. Masalahnya, pembesaran optimal tanpa penstabil gambar bisa dibilang omong kosong, karena kita harus selalu mengandalkan tripod. Padahal, kamera ukuran kompak seperti ini, idealnya justru digunakan secara handheld. Nah, Panasonic W580 ini untungnya udah dibekali dengan sistem penstabil gambar 5 sumbu sehingga gambar yang kita ambil bisa ala-ala gimbal loh, stabil dan sangat minim getaran. Dan, sebagai camcorder consumer tingkat atas, Panasonic W580 juga dibekali berbagai fitur unggulan. Misalnya, fungsi rekam gerak lambat alias slow motion, di mana Panasonic W580 bisa mengambil video Full HD pada 240 frame per second hasil interpolasi. Jadi sebenarnya kamera ini cuma merekam 120 frame per second, namun secara software ditingkatkan 2 kalinya agar gambar menjadi lebih smooth gitu. Jadi pastikan lu menggunakan fitur ini di tempat yang melimpah cahaya ya. Lalu ada fungsi baby monitoring yang sesuai namanya, bisa lu pakai buat memantau adik bayi via smartphone.
Nanti kalau ada gerakan dari si Debay, kamera bakal kasih notifikasi ke ponsel lo. Satu hal yang gue sangat-sangat suka adalah Panasonic W580 ini merupakan satu dari sedikit camcorder modern dengan fitur inframerah untuk perekaman di situasi sangat minim cahaya, dengan hasil yang tajam dan oke banget pastinya. Lo inget kan sama video gue yang merekam pocong, Bakunti, dan para hantu di Tangerang? Itu suasananya benar-benar gelap total loh. Lokasinya. Ini gue lagi jalan ke tempat ininya. Kenapa? Di gang sini. Iya, biasanya terjadi kejadian yang tidak disangka. Tapi kagak sih. Seperti salah satu teman kita Bonar. Dia nggak disangka dapat telepon reject. Nggak disangka. Lu mau jalan sekarang? Ntar gue share locationnya di itu ya. Jadi kayaknya efeknya efek speak doang. Kayak tar. Maksudnya efek tadi. Tempatnya masih yang tadi kan? Sama di WhatsApp itu. Ya udah ke yang di WhatsApp itu aja tadi yang gua WhatsApp. Bonar mendapatkan telepon dari orang misterius yang kita kenal nama Jack. Dia misterius tuh. Oh ya, di awal gue ada kasih informasi bahwa seri ini kayaknya jadi seri pertama Panasonic yang punya fitur twin kamera yang udah mereka patenkan. Jadi pada intinya, lu bisa merekam gambar menggunakan dua lensa sekaligus dalam waktu bersamaan. Lensa kedua ini bisa diarahkan sesuai kebutuhan. Misal ke arah depan sebagai lensa lebar, sementara lensa utamanya bisa lu fungsikan sebagai lensa tele, atau menghadap ke arah lu sendiri sebagai kamera selfie. Jadi, objek yang lu rekam sekaligus perekamnya bisa tampil pada satu frame. Posisi frame kedua ini juga bisa disesuaikan kok letaknya. Bisa di sudut kiri bawah, kiri atas, kanan bawah, atau kanan atas. Sayangnya, performa kamera kedua ini menurut gue kurang bisa diandalkan. Hasil gambarnya cenderung gelap, sehingga cuma bisa dipakai di tempat yang cahayanya benar-benar melimpah ruah. Nah, untuk lebih lanjut, berikut ada beberapa footage yang gue ambil pakai Panasonic W580 buat bikin beberapa konten selama ini. Bahkan, nanti ada satu video khusus yang gue buat waktu pelatih timnas Indonesia saat ini, Shin Tae-yong, melatih timnas Korea U23 menghadapi timnas U23 Indonesia di Gelora Bung Karno tahun 2015 lalu. Action! 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 Ini biasanya nanti dari. Oke, seperti biasa sebelum kita buka kontaknya, saya akan membacakan dulu beberapa spesifikasi dari smartphone ini. Seperti ini, bacanya di kamera ini memiliki smartphone ini memiliki kamera depan 2 megapiksel dengan lampu kilat. Itu kenapa namanya Andromax V3X. Kesimpulannya, camcorder ini masih sangat-sangat gue rekomendasikan buat lu yang butuh kamera dengan kualitas profesional, namun dengan dimensi dan budget yang lebih minimal. Kalau kalian kebetulan nemu unit secondnya di marketplace, langsung aja beli deh. Bahkan, bisa jadi kalian bakal adu cepat sama gue buat dapetinnya.
Sementara untuk soal harga, kemungkinan masih di atas 5 juta nih. Kalau menurut kalian masih kemahalan, gue masih punya 2 seri lagi yang pantas kalian pertimbangkan dengan harga yang 1 hingga 2 level lebih murah. Oke, sekian ulat bulu, ulas singkat buat lu bersama gue Rate Kali. Selamat menunaikan ibadah puasa, stay safe, be healthy, and cheerio!